Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3798-3800. Chen Ping bergegas maju dan memandang Zhong Zuchen seperti itu, dan bertanya dengan sangat aneh, "Zhong Zuchen, ada apa denganmu? Kenapa kamu seperti ini?" Petik 2. Zhong Zuchen tidak bisa lagi bertahan saat ini dan jatuh dari udara, nafas di tubuhnya juga sangat lemah. Melihat sisa jiwa pemimpin sekte Chen akan menghilang, Chen Ping mengeluarkan manik pengikat jiwa dari cincin penyimpanannya. Ini adalah hadiah dari pemimpin sekte Jiang dari sekte jiwa iblis, dan sekarang hanya digunakan. Setelah mengeluarkan mutiara pemikat jiwa, sisa jiwa pemimpin sekte Chen menjadi jelas stabil, dan napasnya berangsur-angsur pulih. Saya harus mengatakan bahwa mutiara dari sekte jiwa iblis pemikat jiwa ini benar-benar hal yang baik. Master Sekte Chen, jangan tidak sabar, ceritakan perlahan apa yang terjadi. Chen Ping memberitahu Master Sekte Chen untuk tidak cemas, dan terus menuangkan energi spiritual ke dalam sisa jiwa Master Sekte Chen. Ini dapat mengisi kembali nafas yang dikonsumsi oleh pemimpin sekte Chen, sehingga jiwa yang tersisa tidak akan hilang karena kehabisan nafas. Tuan Chen, kami diserang oleh serangan diam-diam. Master Sekte Luo dan murid-murid dari 5 sekte besar terjebak. Pada akhirnya, saya menghancurkan tubuh saya untuk melarikan diri dari sisa jiwa ini. Pergi, tolong selamatkan Master Sekte Luo dan yang lainnya. Jika mereka terlambat, mereka akan mati. Master Sekte Chen berkata dengan cemas. Siapa yang melakukan serangan diam-diam? Chen Ping bingung. Konon 5 sekte besar itu juga merupakan sekte terkenal. Siapa yang berani berinisiatif melakukan serangan diam-diam? Terlebih lagi, Master Sekte Luo sekarang telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9. Siapa yang akan memprovokasi dia? Itu adalah sekte hantu iblis. Saya tidak menyangka bahwa para pembudidaya iblis ini juga akan bertindak ekstrim. Kata Master Sekte Chen. Sekte Guisa. Chen Ping sedikit mengernyit, dia tidak tahu tentang sekte ini. Sekte Guisa. Bukankah sekte ini sudah lama dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis? Pasti sudah bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul dan menyerangmu? Petik 2. Pada saat ini, Lan Yingying berkata dengan bingung. Sekte Guisa telah dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis bertahun-tahun yang lalu. Faktanya, sekte itu masih ada. 5 sekte besar kami telah melacak sekte Guisa selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak murid sekte Guisa. Petik 2. Iblis-iblis ini para pembudidaya mempraktekkan hantu aneh. Kami menggunakan metode jahat untuk menyerap energi kejahatan Yin, jadi kami diam-diam mengejar para pembudidaya jahat ini. Petik 2. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari sekte hantu jahat ini akan benar-benar datang ke daerah kutub dan mengatur penyergapan untuk menyerang kita. Sebelumnya, orang-orang dari sekte Guisa ini hanya bergerak dalam kelompok berdua dan bertiga, tapi kali ini hampir 100 orang datang. Itu sangat aneh. Pemimpin sekte Chen menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mengerti bahwa sekte Guisa ini juga seharusnya menjadi seekor anjing yang ditahan oleh aliansi penyegel iblis. Banyak sekte budidaya iblis yang dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis, selama mereka mau patuh, menjadi anjing dari Demon Sealing Alliance. Dan mereka yang tidak mau mematuhi sekte budidaya iblis benar-benar dicekik secara langsung. Chen Ping sekarang mengerti mengapa 5 sekte besar, sekte yang begitu jujur, tidak mau bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis dan mencekik para penggarap iblis bersama-sama. Ternyata 5 sekte besar juga telah mengetahui aktivitas Demon Sealing Alliance sejak lama. Tapi kali ini, sekte Guisa mengirim ratusan orang, mungkin tidak hanya melawan 5 sekte besar, tapi untuk diri mereka sendiri. Chen Ping tahu bahwa melawan 5 sekte besar,
Mustahil bagi aliansi penyegel iblis untuk berperang sebesar itu, bahkan mempertaruhkan paparan sekte hantu iblis. Sekte hantu jahat telah dimusnahkan oleh aliansi penyegel iblis. Jika muncul dalam skala besar sekarang, orang pasti akan curiga apakah aliansi penyegel iblis telah memusnahkan sekte hantu jahat. Sekarang aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan semua anggota elit dari sekte hantu iblis. Mereka pasti menargetkan dirinya sendiri. Sekte Guisa ini menggunakan energi Yinsa untuk berlatih, jadi pasti dari silsilah Yinmo. Pada saat ini, Binglu dan banyak orang suci juga datang. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Ketika dia mendengar bahwa 5 sekte besar diserang oleh para penggarap iblis, Binglu bersedia untuk menyelamatkan. Sekarang saya hanya menunggu Chen Ping mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, Master Sekte Luo dari 5 sekte besar baik hati kepada Chen Ping, jadi masuk akal jika Chen Ping membawa mereka untuk menyelamatkan mereka. Master Sekte Chen, selain Sekte Guisa, apakah ada orang lain yang menyerang Anda? Dan apa kekuatan Sekte Guisa? Tanya Chen Ping. Jika hanya ada orang-orang dari Sekte Guisa dan mereka tidak kuat, Chen Ping bisa menyelamatkannya. Jika pihak lain terlalu kuat, dia tidak bisa membiarkan orang suci mengambil risiko. Orang suci ini adalah fondasi pengembangan Istana Guanghan. Penguasa Istana Guanghan mempercayai Chen Ping dan memberikan orang suci ini kepada Chen Ping. Chen Ping tidak bisa membiarkan mereka mengambil risiko. Meskipun ada ratusan orang dari sekte hantu jahat, hanya ada 2 tetua yang memimpin tim, semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Jika mereka tidak menyiapkan sekte hantu jahat untuk menyelinap menyerang, kami tidak akan takut. Sekarang Master Sekte Luo dan yang lainnya sedang terjebak dalam formasi dan berada dalam bahaya kapan saja. Kata pemimpin Sekte Chen. Ketika Chen Ping mendengar bahwa 2 tetua dari alam kesengsaraan tingkat 8 memimpin tim, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bibirnya sedikit, sepertinya aliansi penyegel iblis benar-benar meremehkannya. Sesepuh yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8 berani dikirim untuk memburunya. Tapi tidak apa-apa, semakin aliansi penyegel iblis meremehkannya, Chen Ping akan semakin aman. Binglu, kamu tunggu di sini bersama semua orang. Kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun tanpa perintahku. Aku akan menyelamatkan Master Sekte Luo, kata Chen Ping kepada Binglu. Tuan Chen, ayo pergi bersamamu. Tuan Istana telah menyuruh kami untuk melindungimu. Petik 2. Binglu berkata dengan cepat. Oke, jangan membantah. Aku bisa pergi lebih cepat sendiri. Kamu bisa tetap di sini dan berjaga. Petik 2. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia meraih Master Sekte Chen dan menggunakan langkah pengendalian kebakaran, dan sosoknya langsung menghilang. Binglu, Lan Yingying dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Haruskah aku mengikutimu atau tidak? Tepat ketika mereka ragu-ragu, Chen Ping sudah menghilang, dan mereka bahkan tidak bisa mengikutinya. Master Sekte Chen merasakan siulan di telinganya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Anda harus tahu bahwa ada penindasan yang sangat kuat terhadap pelarian para biksu di wilayah kutub ini. Jika dia tidak menghancurkan tubuhnya sendiri dan membiarkan jiwanya yang tersisa terbang, dia tidak akan bisa terbang dalam waktu yang lama dan secepat itu. Tapi sekarang Chen Ping, serta tubuh fisiknya, sepertinya tidak terpengaruh oleh terbang. Master Sekte Chen tidak tahu bahwa langkah pengendalian tembakan Chen Ping tidak hanya terbang, tetapi menggunakan sihir luar angkasa untuk bergerak maju dalam lompatan, bukan terbang. Pada saat ini, ratusan mil jauhnya dari Chen Ping dan yang lainnya, sebuah area diselimuti kabut hitam tebal. Kabut hitam memancarkan udara dingin yang tebal, yang lebih menggigit daripada dingin ekstrim di daerah kutub. Angin menderu-deru, dan kicauan hantu terdengar di kabut hitam, membuat orang gemetar ketakutan. Dalam kabut hitam, segala jenis jiwa berguling-guling,
terus-menerus mengubah penampilan mereka, dan roh jahat tampaknya telah mencapai jurang neraka. Hantu-hantu ini terus-menerus menyerang, terkadang muncul dan terkadang menghilang ke dalam kabut hitam. Pemimpin sekte Luo, dengan puluhan murid yang masih hidup, berjuang untuk bertahan di tengah kabut hitam. Garis cahaya spiritual terus memancar, membunuh hantu yang menyerang. Tapi setelah hantu yang dipenggal itu menghilang, mereka mengembun lagi dalam sekejap. Akibatnya, pemimpin sekte Luo dan yang lainnya hanya dapat terus mengonsumsi kekuatan spiritual di tubuh mereka, sementara orang-orang dari sekte Guisa menggunakan formasi ini untuk bersembunyi di satu sisi dan menonton lelucon. Saudaraku, tidak akan butuh waktu lama bagi orang-orang dari 5 sekte besar ini untuk pingsan karena kelelahan dan mati tanpa kita perlu mengambil tindakan. Seorang lelaki tua bungkuk berkata sambil tersenyum menghadap seorang pria berjubah hitam. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Kami awalnya datang untuk mencari Chen Ping, tapi kami tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari 5 sekte besar di sini. Petik 2. Sekarang, sekte Guisa kami dapat mengikuti dendam dari 5 sekte besar. Pria berjubah hitam itu bersemangat. Katanya, saudaraku, pada hari itu, pemimpin sekte Chen meledakkan tubuhnya dan melarikan diri dengan sisa jiwanya, jadi kami tidak bisa menghentikannya. Kata lelaki tua bungkuk itu. Tidak masalah, apa yang bisa kamu lakukan dengan jiwa yang tersisa? Bahkan jika kamu melarikan diri kembali ke 5 sekte besar, itu tidak ada artinya. Tersingkir, kita akan pergi ke lembah retakan. Lihat ke bawah. Roh jahat di dalam sangat kuat. Diperkirakan tak terhitung banyaknya biksu monster yang mati di dalamnya, hanya untuk kita gunakan dalam budidaya kita. Petik 2. Pria berjubah hitam berkata dengan tenang. Dimengerti. Pria tua bungkuk itu mengangguk. Segera, dalam kabut hitam, serangan hantu jahat menjadi lebih ganas. Melihat ini, pemimpin sekte Luo tanpa daya berteriak, perisai. Lusinan murid dari 5 sekte besar mengeluarkan aura mereka, membentuk perisai di sekitar mereka untuk menahan serangan sementara. Anda harus menarik napas, jika tidak, Anda akan benar-benar kelelahan. Ada banyak murid yang terluka, dan mereka harus disembuhkan secepatnya. Sangat disayangkan pemimpin sekte Luo tidak membawa terlalu banyak pil selama perjalanan ini, jadi tidak ada cara untuk merawat murid yang terluka. Saya hanya bisa menyaksikan beberapa murid yang terluka parah perlahan-lahan mati dengan enggan. Sekte Guisa, jika aku kembali hidup hari ini, aku pasti akan melenyapkan kalian semua sekte Guisa. Kalian orang-orang tercela hanya tahu cara menyerang secara diam-diam. Petik 2. Pemimpin sekte Luo berteriak dengan enggan. Dia tidak takut dengan orang-orang sekte Guisa ini, yang bisa melakukannya dengan pedang dan senjata sungguhan. Siapa sangka mereka akan membuat lingkaran sihir di daerah kutub untuk menyerang. Pemimpin sekte Luo juga ceroboh. Dia tidak pernah menyangka orang-orang dari sekte Guisa akan kembali ke sini, dan begitu banyak orang akan datang. Hahaha, Tuan Luo, tidak ada gunanya sekeras apapun kamu berteriak, kamu tidak bisa pergi dari sini hari ini. Formasi ini adalah kartu truf terakhir sekte Guisa kami. Sekarang setelah digunakan untuk melawanmu, kamu seharusnya merasa kamu hanya beruntung. Kalian 5 sekte besar telah mengejar kami dengan keras selama bertahun-tahun dan tidak pernah melepaskan sekte Guisa kami. Sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Pria berjubah hitam itu tertawa menghina, dengan formasi di depannya gelombang yang terus-menerus, kicauan hantu yang menyedihkan, dapat membuat mental orang runtuh. Kabut hitam melonjak lebih kencang, dan pemimpin sekte Luo serta perisai mereka sudah dalam bahaya. Sekarang mereka berada di ujung tanduk dan tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Kurang dari BR lebih besar dari, mungkinkah Tuhan ingin menghancurkan sekte kami? Kami berpegang pada niat awal kami dan membunuh iblis.
Mengapa kami harus berakhir seperti ini? Petik 2. Master Sekte Luo tidak berani berteriak. Tapi suara itu ditenggelamkan oleh kicauan hantu. Saat ini, Chen Ping dan Master Sekte Chen datang dengan cepat. Kecepatan Chen Ping mencapai titik ekstrim, dan dua api menyala di bawah kakinya. Kekosongan bergetar, dan seluruh ruangan terkoyak. Rekan Daois Chen, kamu. Pemimpin Sekte Chen telah mengamati bahwa Chen Ping tidak terbang cepat karena lingkungan kutub tidak cocok untuk terbang. Chen Ping seharusnya mengobrak-abrik ruang dan berpindah dari satu sisi ruang ke sisi lainnya dalam sekejap. Meskipun hanya robekan pendek, dengan langkah ini, jaraknya masih beberapa mil. Jika bukan karena mutiara pemikat jiwa, Master Sekte Chen tidak tahu apakah sisa jiwanya masih ada. Dia takut dia akan terbunuh oleh aura kekerasan di sekelilingnya, terpesona. Anda harus tahu bahwa lompatan spasial Chen Ping membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ketat, jika tidak, tubuh akan hancur berkeping-keping di bawah lompatan spasial yang begitu cepat. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Chen Ping menghibur pemimpin Sekte Chen. Chen Ping telah menguasai langkah pembengkokan api. Meski hanya bisa bergerak beberapa mil dalam satu langkah, dia tetap stabil dan tidak bisa terluka oleh turbulensi ruang. Zhongzhu Chen berhenti berbicara dan hanya bisa dengan putus asa memegang manik-manik pengikat jiwa untuk melindungi jiwanya yang tersisa agar tidak terpesona. Pada saat ini, perisai terakhir pemimpin Sekte Luo dan lainnya yang terjebak dalam formasi tiba-tiba runtuh. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Jika kita berjuang keras, bahkan jika kita mati, kita tidak boleh menyerah. Master Sekte Luo tahu bahwa mereka pasti akan mati. Murid dari 5 sekte besar ini semua tahu hasilnya. Situasi kematian yang tak terhindarkan membuat semua murid dari 5 sekte besar melepaskan kekuatan bertarung terkuat mereka. Karena saya tahu saya akan mati, saya tidak khawatir.